Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi penawaran harga, penjualan, surat jalan, invoice, pembayaran, dan laporan laba rugi. Oke, kita mulai dari profil perusahaan. Silahkan isi nama perusahaannya apa, identitas, alamat, fax, email, website, dan lain-lain. Kemudian ini data user. Silahkan diisi data usernya. Kalau mau diedit tinggal klik edit, misalkan ini edit, kemudian klik simpan. Kalau mau di delete, klik datanya, kemudian hapus ya. Kalau mau ditambahkan, silahkan diketik datanya, misalkan seperti ini, USR 4 tes 123, misalkan statusnya sebagai staff, simpan gitu. Kalau delete, klik kemudian delete. Oke. Kemudian untuk data barang, nah sebenarnya data barang ini bisa diimport dari Excel. Kita coba, saya hapus dulu ya, hapus dulu data barangnya. Berikut data-data transaksinya saya hapus. Oke, data transaksi berhasil dihapus. Kemudian maka ini data barang kosong, kita import dari Excel. Tapi ada tapinya nih. Tapi kolom-kolom di Excel itu harus seperti ini. Harus kolomnya kode, barang, nama, satuan, harga, isi which is dalam satu satuannya. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kita import datanya dulu. Kita import datanya, buka file Excelnya ada di mana. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita import data di sini, klik import data, dan kita tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Sampai muncul keterangan proses ekspor dari Excel ke aksesnya berhasil. Oke, ini udah ya. Nah, di sini baru datanya muncul. Oke. Kalau misalkan ingin menambahkan data, ketik aja di sini ya. Misalkan tambah data, satuannya dus, harganya 1000. Satu dusnya itu misalkan 20. Enter, simpan. Gitu. Jadi datanya sudah kita simpan ada di sini. Nih, tambah data. Kalau mau di delete ya, klik datanya, klik hapus, yakin data dengan nama tambah data akan dihapus. Ya, sudah selesai. Seperti itu cara untuk mengelola tabel barang. Sekarang kita mulai dari penawaran harga. Penawaran harga kita mulai, nama customernya misalkan PT Buana Jaya. Kemudian ini identitasnya isi dengan lengkap. Jalan Muara Karang nomor 87, RT 02, RW 01. Teleponnya misalkan, ini contoh aja. Kemudian emailnya adalah misalkan buanajaya@gmail.com. Kemudian orang yang kita hubungnya misalkan Bapak Yudi. Nah, termin pembayarannya silahkan diatur ya, berapa kali pembayaran. Kemudian nomor rekeningnya misalkan BCA 0660525947. Atas nama siapa di sini? Silahkan ditulis, misalkan Khusus Pawan. Nah, ini dibuatnya oleh siapa nih? Ini dibuat oleh bagian apa ya? Sales marketing. Oke, kita mulai. Ketik aja huruf A. Nah, dia akan menemukan barang-barang yang diawali dengan huruf A. Ketik huruf B. Nah, misalkan ini. Ketik huruf C. Ketik huruf D. Tapi kalau Anda mengetik salah satu huruf yang memang data barangnya tidak ada, X misalkan, maka data barang tidak akan ditemukan. Seperti itu. Ini misalkan amplasnya misalkan 5 dus, besinya
5 set, corongnya 10, dekernya 2. Misal dikasih diskon misalkan di sini 10%, seperti itu. Nah, di sini ada biaya lain-lain atau tidak? Ada, misalkan biaya pengiriman 25.000. Contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba simpan. Klik simpan, kemudian kita cetak penawaran harganya. Nah, penawaran harga ini nanti kita kirimkan ke customer, bisa dalam bentuk PDF. Caranya begini. Kita klik di sini, export report ya. Nah, misalkan kita ini SPH 01 untuk PT Buana misalkan. Tapi kita milihnya yang bentuk PDF di sini. PDF. Oke. Lalu simpan. Nah, di sini ada keterangan bahwa ekspor sudah komplit. Nah, kita coba lihat aja datanya di sini. B, SPH, BIN, debat. Nah, ini dia datanya. Jadi data ini bisa kita kirimkan ke customer dalam bentuk file. Entah dikirimkan ke email, yang bagus memang yang resmi adalah dikirimkan ke email, jangan dikirimkan ke WA. Cara lain adalah data yang tadi ini, data ini dicetak dulu. Setelah dicetak, sodorkan ke bagian yang berwenang bahwa penawarannya seperti ini nih bos. Kalau misalkan udah oke, hasil cetakannya ditanda tangan dengan tanda tangan basah dengan pulpen warna biru misalkan. Setelah itu di scan juga boleh dengan cara seperti itu. Ada banyak cara. Oke, setelah selesai proses penawaran harga, ceritanya penawaran tersebut disetujui oleh customer. Nah, penawaran nomor sekian dengan PO nomor 1, misalkan seperti itu ya. Ini disetujui. Ada tapinya. Katanya dia minta diskon di sini 5%. Oke, kita kasih diskon 5%. Enter. Gitu. Misal perubahannya ada di situ, misalkan di sini ada kesalahan nama, misalkan PT Buana Jaya Sentosa, misalkan udah ganti nama. Gitu. Kemudian kita simpan di sini, klik simpan. Ada DP enggak? Misalkan ada DP di sini. Misalkan DP-nya 56.800. Misal ya. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan lalu kita cetak faktur penjualannya. Jadi antara penawaran dengan penjualan itu bisa kita edit. Ya, bisa kita edit. Karena tidak selamanya apa yang kita tawarkan langsung ditelan mentah-mentah oleh konsumen. Nah, si penjualan ini pun kalau ada kekeliruan masih bisa diedit di sini. Klik aja di sini nih. Dia masih bisa diedit. Ya. Oke. Setelah ada perubahan-perubahan, misalkan PO nomor 11, misalkan klik aja edit di sini. Klik edit, kemudian cetak kembali. Maka PO-nya udah berubah menjadi PO nomor 011 gitu. Setelah selesai, kita lanjutkan ke surat jalan. Nah, dengan penjualan nomor sekian, barang yang harus dikirimkan tuh yang ini. Dengan berbagai hal, dengan berbagai kondisi, tidak semua barang bisa dikirimkan, misalkan karena armadanya kurang, karena armadanya sedang digunakan untuk mengirim barang ke customer lain. Misalkan ini dikirim 5, ini 5, ini 5, ini 2, misal gitu. Jadi, nah ini dibuat oleh bagian apa? Misalkan oleh bagian gudang dibuatnya, ya. Kemudian klik simpan di sini. Lalu cetak surat jalannya. Perhatikan yang dikirim 5552. Nah, ini yang dikirim 5552. Oh, sorry, mohon maaf, ini saya lupa. Untuk surat jalan ini nggak perlu nih. Nggak perlu sebenarnya. Jadi nanti pada saat surat jalan dikirimkan, nah ini sebenarnya nggak usah deh kalau di surat jalan. Nggak usah diisi. Jadi data tinggal 5 lagi nih. Barang tinggal 5 lagi, kita kirimkan semuanya. Nah, maka udah selesai. Dibuatnya oleh siapa? Misalkan oleh bagian gudang, kemudian klik simpan. Lalu cetak lagi surat jalannya.
Jadi surat jalan bisa beberapa kali dengan berbagai alasan untuk satu nomor penjualan. Kemudian kita lanjutkan ke invoice. Nah, invoice untuk penjualan nomor sekian kan katanya 3 kali pembayaran nih, 3 kali pembayaran. Maka invoice yang pertama segini dulu, invoice yang pertama. Lalu kita klik simpan. Oke, cetak invoice-nya, tanda tangan, lalu kita kirimkan. Ini invoice-nya nih, jumlahnya segini, rinciannya ini semua. Tapi jumlah yang ditagih karena 3 kali, pertama kita nagih segini dulu. Nah, kalau dalam invoice ini sangat penting nih, ini sangat penting. Oke, asumsinya terjadi pembayaran atas invoice nomor 1. Nah, invoice-nya kan segini di bawah nih. Tentu kita terima pembayarannya segini, ya. Lalu kita simpan. Klik simpan. Setelah disimpan, nomor referensi dari customer berapa? Nomor pembayarannya. Misalkan nomor 123. Kita simpan lalu kita cetak kwitansinya. Oke. Nah, setelah dicetak kwitansi, asumsi berikutnya adalah kita kirimkan lagi invoice karena memang belum lunas. Ini baru invoice pertama. Sekarang invoice kedua. Nah, yang sudah kita terima pembayaran sekian, invoice kedua misalkan 500.000 gitu. Kita simpan lagi, cetak lagi invoice-nya, kirimkan lagi. Ya, kirimkan lagi. Oke. Setelah dikirimkan, asumsinya terjadi pembayaran lagi nih di sini. Oke, nah karena kita ngirim invoice sekian, kita pun terima pembayaran sekian. Tanggal berapa kita nerima pembayarannya, silahkan dipilih aja dulu. Nomor referensi pembayaran dari customernya berapa, diisi dulu, kemudian klik simpan. Cetak lagi kwitansinya. Nah, ini dia kwitansinya. Asumsi berikutnya adalah kirim lagi invoice untuk yang ketiga kalinya. Kirim invoice untuk ketiga kalinya, ini dibuatnya oleh bagian keuangan misalkan. Staf keuangan atau mau menyebut nama orang juga boleh. Jadi invoice yang sekarang sisanya tinggal segini, kita kirimkan invoice-nya, ya. Kita cetak. Oke, invoice yang ketiga ini, maka dalam asumsi terjadi pembayaran lagi, ya. Invoice sekian dibayar sekian, kita simpan nomor referensinya berapa, kita simpan, cetak lagi kwitansinya. Nah, seperti itu prosesnya. Terakhir, kita tinggal melihat laporan-laporan. Oh, sorry, di sini ada biaya. Misalkan ada biaya listrik 75.000. Misalkan biaya pulsa atau telepon misalkan 120, contoh, kita simpan. Nah, kemudian di sini penawaran yang terjadi pada tanggal 28, karena datanya baru satu ya, demo yang saya tampilkan satu. Kalau misalkan ada penawaran lagi di sini, ya, ada penawaran lagi, nama customernya misalkan CP Dedeku misalkan. Ini jalan kakakku, teleponnya misalkan di IC-nya Ibu Yanti misal. Nah, ini silahkan diisi dulu ya, misal gitu, namanya atas nama. Nah, kalau kita tidak ingin repot di sini, ini kan repot nih, harus ganti-ganti terus ya. Saya tutup dulu deh. Kita bisa mengeditnya di sini ya. Untuk kalimat keterangan, sini aja nih. Nomor rekeningnya 06605255947. Misalkan Surusmawan.
gitu, simpan. Oke. Nah, nanti pada saat terjadi penawaran dia akan mengambil data tersebut gitu. Jadi nggak repot diganti-ganti ya. Oke, nama customernya misalkan CV Dedeku, alamatnya misalkan Jalan Kakakku, kemudian teleponnya dia belum punya. Masa sih, contoh ya, PIC-nya Ibu Ibu Yunta misalkan gelas, tidak ada keran, laci kecil gitu, misalkan ini 5, 6, 7. Oke, ceritanya begini ya, kita simpan. Oke, nggak usah dicetak deh kelamaan. Kemudian terjadi penjualan atas penawaran harga nomor sekian dengan PO nomor sekian misalkan. Dan di sini ada biaya lain-lain 20.000 untuk pengiriman. Oke, kemudian ada DP. Nah, DP-nya segitu. Ini contoh aja. Kita klik simpan. Cetak faktur penjualannya nggak usahlah kelamaan. Kemudian terjadi surat jalan dengan nomor sekian, barang kita kirimkan semua. Dalam hal di sini kita mengetik 6, enter. Nah, jumlah barang lebih. Padahal dia cuma mesen 5 gitu. Jadi harusnya 5 lah yang dikirim gitu. Ya. Oke. Ya, oke, kita ulang. Kita ulang lagi. Ini kita kirim 5, ini kita kirim 6, kita kirim 7. Artinya barang udah dikirim semua. Dibuat oleh bagian surat jalan ini bagian gudang. Kemudian klik simpan. Surat jalannya nggak usah dicetak, tadi udah kita demokan. Kemudian ada invoice. Nah, invoice-nya oleh bagian keuangan misalkan. Ya, invoice-nya berapa? Udah langsung deh, misalkan ini termin pembayarannya 1 kali aja deh. Ya, invoice-nya berapa? Langsung 800.000, langsung kita simpan. Invoice-nya nggak usah dicetak. Kemudian terjadi pembayaran pada invoice nomor sekian dengan nomor referensi sekian. Jadi invoice sekian dibayar sekian ya. Kita simpan. Oke, nah maka invoice nomor sekian sudah hilang karena dianggap sudah lunas. Barulah kita lihat di sini. Maka penawaran harganya sudah ada 2 ya. Penawaran harganya sudah ada 2, yang nomor 1, yang nomor 2, yang Dedeku, PT Buana gitu. Ini bisa dicetak. Kemudian penjualan pun tanggal sekian udah ada 2 nih penjualan. Kemudian begitupun dengan invoice, surat jalan dulu ya. Surat jalan, jadi semua data-datanya terlihat di sini. Surat jalan tanggal 28 ada 3 kali. Udah ada 3 kali tanggal 28. Kemudian untuk pembayar invoice terjadi berapa kali nih di tanggal ini? 1, 2, 3, 4 kali invoice. Oke. Kemudian untuk pembayaran di tanggal ini sudah terjadi 4 kali pembayaran. Ini masih ada yang belum lunas ini. Oke. Dan terakhir di sini ada laporan laba rugi. Tanggal hari ini kita dapat keuntungan sekian. Ada pengeluarannya, ada biaya listrik dan biaya pulsa. Nah, untuk bulan ini ya sama karena datanya baru saya entry tadi semuanya. Oke, setelah itu kita coba backup datanya. Klik backup database 28 November jam 8:29. Kita backup. Oke, backup udah sukses. Jadi nanti di sini ada, nah ini dia. Ini backup datanya yang barusan ya. Oke. Demikian kira-kira demo dari aplikasi penawaran harga, penjualan, surat jalan, invoice, dan laporan laba rugi yang dapat saya sampaikan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, komen, like, subscribe, atau mengajukan pertanyaan.
Dan jika Anda menginginkan aplikasi ini, silakan melakukan donasi aja ke nomor rekening saya nanti di deskripsi. Saya tidak menentukan biayanya, yang penting saya bisa membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.